bagaimana kewajiban asuransi kerugian dalam identifikasi LTKM gitu, apa tracing poinnya gitu ya, nanti akan kita bahas ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan satu skema ya. Ini skema transaksi fraud yang sebenarnya kadang-kadang kalau kita pahami bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang di-generate oleh tindak pidana asal. Jadi sebelum adanya pencucian uang berarti ada tindak pidana asal yang lebih dahulu terjadi. Nah, masalahnya tindak pidana asal ini bisa terjadi sekaligus pada saat yang bersamaan melibatkan beberapa jenis tindak pidana asal yang berbeda ya. Contoh dalam skema ini ya. Ini saya bicara skema kasus terkait dengan pasar modal, tapi ternyata bandar-bandar ini melakukan penggorengan manipulasi pasar ya untuk menaikkan harga saham tertentu dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan dana perusahaan ya, dana perusahaan baik itu asuransi ya maupun dana pensiun ya, apakah BUMN ataupun swasta di mana ada kontrak atau perjanjian informal tertentu sehingga kemudian ada kecenderungan bahwa investasi dikelola oleh bandar walaupun tidak dilakukan secara langsung ya. Caranya bagaimana? Dengan cara melakukan investasi saham, ya baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui manajer investasi. Ya, ini yang kemudian di sini sudah terjadi adanya ketidak apa namanya istilahnya tidak prudence ya dalam melakukan keputusan investasi baik dari segi perusahaan asuransi, dapen, terutama untuk saham-saham yang cenderung itu adalah lapis 3 gitu ya. Nah ini yang kemudian terjadi kerugian ya apakah itu kerugiannya melibatkan dana negara ya kalau terjadi perusahaan BUMN maka akan terjadi delik tindak pidana korupsi apabila terjadinya di masyarakat ya tentunya juga akan terjadi kita kenal bahwa skema tindak pidana pasar modal ya terkait dengan manipulasi pasar begitu sahamnya sudah naik tinggi kemudian orang-orang yang melakukan penggorengan saham mendapatkan keuntungan melalui rekening-rekening nomini sehingga masyarakat yang kejar ya karena nilai sahamnya turun bahkan juga ada yang disuspend dan sahamnya juga tidak jelas gitu ya tidak bisa dicairkan. Nah ini yang kemudian kalau kita bicara tentang tindak pidana pencucian uang, nah itu tindak pidana asalnya bisa bermacam-macam dari satu kasus. Dari segi pidana pasar modalnya itu ada ya, jelas. Kemudian peraturansiannya juga ada. Ketika pada saat mengumpulkan dana juga ada janji keuntungan yang kemudian tidak dapat diwujudkan ya atau istilahnya default atau gagal bayar ya. Sehingga kemudian dari segi keputusan kalau misalnya itu terjadi pada perusahaan BUMN maka jelas kerugian negara akan mengakibatkan masuknya delik perbuatan korupsi pada saat menangani kasus terkait dengan investasi apakah itu dana pensiun ataupun asuransi. Kemudian dari segi pengaruh ya, pengaruh dari luar yang mengakibatkan adanya keputusan yang salah ya, seperti yang kemarin baru dibacakan vonisnya terhadap pelaku tipikor ya gitu ya. Ada proses penyuapan di situ sehingga kemudian terjadi tindak pidana korupsi yang juga berasal dari kerugian negara maupun penyuapan yang mengakibatkan keputusan investasi yang dilakukan dengan tidak prudent dan tidak sesuai dengan prosedur. Itu yang saya bilang tadi di awal bahwa tindak pidana pencucian uang bisa berasal dari tindak pidana asal yang sifatnya interrelasi berbagai tindak pidana asal. Nah, itu gambaran kasus yang sekarang sudah terjadi di depan kita, di sekeliling kita yang terjadi pada pasar modal, asuransi dan pembiayaan dan juga tidak lepas dari teman-teman perbankan. Kemudian bagaimana dengan kinerja LTKM yang dilaporkan oleh teman-teman pihak pelapor ya? Data PPATK sampai dengan Mei 2020 ya, ini belum saya update ya. Ternyata kalau kita lihat di sini ya, asuransi itu lumayan banyak ya, sudah lumayan banyak itu melaporkan kalau dari segi keuangan non bank ya, termasuk pasar modal itu asuransi itu paling besar ya melaporkan ada 34.000 laporan selama ini ya dari tahun 2003 sampai dengan Mei 2020 ya. Tapi kemudian dana pensiun nah ini baru 70 laporan ya, 70 laporan ya. Mungkin memang kita pahami kalau dana pensiun sifatnya adalah manfaat pasti ya untuk hari tua, semenanti tua dan sebagainya sehingga kemungkinan di ujungnya ya di hilirnya tidak bermasalah. Tapi pada saat melakukan keputusan investasi ya, nah ini yang bisa terjadi tadi skemanya bidang asuransi ataupun di bidang pasar modal ya.
Kemudian lembaga pembiayaan ini jauh lebih banyak daripada asuransi ya, atau multi finance dan leasing ya, itu sudah 56.000 laporan. Ini dari segi kinerja LTKM. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata industri keuangan non-bank ini paling banyak memang melaporkan dari di finance ya, dari untuk keuangan non-bank. Baru kemudian yang kedua asuransi. Nah, asuransi pun sebagian besar banyak dilakukan oleh asuransi jiwa ya, karena memang hasil teknologi assessment itu terfokus, terkonsentrasi bahwa terkait dengan asuransi itu ada di heavy-nya ada di produk asuransi unit link dibandingkan dengan asuransi di kerugian ya. Makanya tadi kalau ada pertanyaan jelas memang paling banyak terjadinya mengidentifikasi parameter TKM lebih mudah untuk asuransi jiwa karena ada unsur investasi dibandingkan dengan asuransi kerugian di mana hanya lebih heavy-nya lebih besar ke berbasis biaya ya. Nah, kalau kita bicara kewajiban pelaporan, tadi kita sudah lihat bahwa tindak pidana pencucian uang bisa terjadi di sektor industri mana saja ya, apakah itu asuransi, pasar modal maupun multi finance. Ada 4 jenis laporan ya, ada 3 jenis laporan yang wajib dilaporkan sebenarnya oleh PJK ya, penyedia jasa keuangan. Ada transaksi keuangan mencurigakan, ya, transaksi keuangan tunai, kemudian keuangan non lintas batas ya, dan transfer dana serta transaksi dari penyedia barang dan jasa. Tapi kalau untuk dari 5 itu untuk PJK hanya 3 ya. Dan untuk perusahaan asuransi dan pembiayaan mungkin akan lebih banyak di transaksi keuangan mencurigakan karena sebagian besar transaksi keuangan tunai itu sudah agak jarang dilakukan ya. Kecuali mungkin saja ya pada saat ada pembelian DP dengan jumlah uang tunai 19 juta tapi itu kan sangat jarang sekali dan kalau ada pun itu sangat mencurigakan. Nah, di sini teman-teman punya luxurious ya, luxurious. Jadi kalau teman-teman pihak pelapor di sini ya di acara ini sudah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, maka ada yang namanya hak imunitas dari pelaksanaan kewajiban pelaporan. Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada pasal 5 ayat 2 bahwa teman-teman pihak PJK walaupun sebagai pihak pelapor tapi kemudian ada kasus kemudian sudah melakukan LTKM maka ancaman sebagai pelaku pasif tidak berlaku ya. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 tidak berlaku karena ada pasal 5 ayat 2 dikecualikan. Selain itu ada pasal 28 dan pasal 29 bicaranya tentang pengecualian kerahasiaan dan juga imunitas tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Jadi kalau ada dari nasabah ya merasa terganggu, merasa ada teman-teman dari perusahaan asuransi ataupun pembiayaan melaporkan ya ke PPATK ya, otomatis maka pengadilan akan membatalkan gugatan tersebut ya karena ada pasal 29. Jadi untuk luxurious buat teman-teman pihak pelapor ini adalah sebagai bentuk proteksi ya dari undang-undang. Nah, kalau kita bicara dengan transaksi keuangan mencurigakan, tadi Mas Yudi sudah dengan sangat baik memaparkan beberapa tipologi ya terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang khususnya terkait dengan multi finance dan asuransi. Dan saya paham itu diambil dari hasil riset yang sudah kasusnya juga sudah inkrah ya, sudah vonis di tingkat pengadilan kekuatan hukum tetap. Nah, kalau kita bicara LTKM, ada jenis LTKM ya yang wajib dilaporkannya 2 jenis, artinya 2 kelompok maksudnya. Satu adalah LTKM terkait dengan tindak pidana pencucian uang, karena namanya APT kan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kalau kita bicaranya pencucian uang, maka merujuknya ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya, pasal 1 angka 7 ya. Dan juga di pasal 23 bahwa transaksi keuangan mencurigakan itu ada 4 pengertiannya, ada 4 unsur, menyimpang dari profil, karakteristik, dan pola kebiasaan transaksi nasabah. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa transaksi yang mendukung untuk terjadinya wajar atau tidak itu harus didukung dengan underlying transaksi atau sumber dana atau tujuan transaksi. Sehingga kalau ada transaksi yang kemudian tidak bisa dijelaskan ya antara kemampuan penghasilannya terkait dengan sumber dana dengan transaksi yang dilakukan, maka otomatis itu akan menjadi suatu yang suspicious. Tadi Pak Yudi sudah banyak cerita di situ gitu ya. Kemudian bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi. Nah, ini banyak terjadi di perbankan yang para pelakunya banyak menghindari transaksi keuangan tunai sehingga melakukan transaksi di bawah 400, di bawah 500 juta, di angka 450 juta sampai dengan 499 juta. Nah, itu bertujuan untuk menghindari pelaporan.
Kemudian yang ketiga, dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. Nah, ini yang kalau kita bilang dalam, istilah parameter atau monitoring transaksi namanya, parameter bisa terjadi pada saat pasca transaksi dilakukan. Jadi boleh jadi, Bapak Ibu sudah pengelola nasabah sudah setengah tenor gitu ya di Multifinance, sudah dari, tenor 3 tahun sudah 18 bulan. Kemudian di bulan ke-19, tiba-tiba ada berita ya bahwa nasabah kita ini terkait dengan investasi fiktif, kasusnya investasi fiktif gitu ya. Sehingga begitu kita tahu berita itu, kemudian kita cross check ke database nasabah dan kita tahu bahwa dia ada, unsur pembiayaan, maka sebaiknya lakukan pelaporan LTKM ya dengan, alasan tadi ya, yang ketiga, diduga menggunakan harta yang berasal dari tindak pidana. Itu, parameternya pasca transaksi. Walaupun dia sudah tutup pembiayaannya, boleh saja teman-teman pembiayaan untuk melaporkan. Karena TKM dilaporkan bukan pada saat transaksi, tapi pada saat diketahui oleh pihak pelapor. Kemudian yang keempat, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK ini by request ya. Jadi dalam rangka analis atau pemeriksaan ya di tempat kami mengirimkan surat ke teman-teman pihak pelapor untuk meminta informasi nasabah sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Maka begitu terima ya, suratnya oleh pejabat berwenang ya, dalam waktu 3 kerja harus segera disampaikan ke PPATK. Ini karena by request, jadi bukan lagi sejak diketahui ya persyaratannya ya, tapi dia batasannya adalah pada saat diterima oleh pihak pelapor, dalam hal ini oleh pejabat berwenang. Ini sifatnya LTKM yang bersifat reaktif. Kalau yang 1-3 ini sifatnya LTKM yang sifat proaktif, berdasarkan hasil asesmen dari teman-teman PJK. Kemudian apa ini yang berhuruf merah ya di slide yang saya tampilkan? Ini adalah LTKM yang terkait dengan pendanaan terorisme. Tadi Mbak Widiata sudah menyampaikan mengenai NRA terkait dengan pendanaan terorisme gitu ya, dengan sangat baik ya. Jadi kalau kita bicara LTKM terkait dengan pendanaan terorisme itu hanya ada 2 unsur transaksi keuangan mencurigakan dan itu diatur di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Yang pertama adalah transaksi keuangan yang dengan maksud akan digunakan atau diketahui akan digunakan ya untuk melakukan tindak pidana terorisme. Nah, ini agak susah nih ya. Bagaimana caranya teman-teman di Multifinance atau asuransi tahu gitu ya bahwa orang ini akan melakukan terorisme gitu ya. Apakah dari misalnya jenggotnya 20 cm gitu ya, nggak bisa begitu kan gitu ya. Nah, ini yang teman-teman harus biasanya melakukannya berdasarkan sekali lagi parameter pasca transaksi. Transaksi sudah terjadi, sudah punya polis, sudah punya produk pembiayaan ya, program pembiayaan sudah jadi nasabah untuk pembiayaan. Kemudian ada berita dia misalnya ya, penyerangan terkait dengan Mapores Tabes Medan gitu misalnya. Pelakunya salah satu driver online gitu misalnya gitu ya. Yang kemudian begitu dipublish datanya kita ngecek, oh ternyata motornya dibiayai oleh leasing gitu. Nah, itu leasingnya wajib lapor. Itu yang maksudnya dari unsur yang pertama dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Yang kedua, transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan DTT-OT. Tadi sudah banyak disinggung oleh Mbak Widiata ya, jadi saya nggak usah singgung lagi ya. Jelas ya, ini ya, kalau dalam POJK-nya adalah melakukan positif dan negatif false ya, terkait dengan DTT-OT. Dan sekarang ada POJK nomor 23 tahun 2019 ya, itu ada ditambah lagi bukan hanya DTT-OT tapi juga ada daftar proliferasi. Nah, untuk bisa sampai kepada melaporkan LTKM ya, tentunya ada proses yang harus dilakukan ya oleh Bapak Ibu semua sebagai pihak pelapor sebagai PJK. Ya, pertama jelas harus memiliki prosedur untuk melakukan CDD dan EDD ya, customer due diligence dan EDD. Apa tujuannya? Supaya teman-teman PJK bisa mengenali melalui proses EDD yaitu identifikasi, verifikasi dan pemantauan siapa nasabah kita yang berisiko tinggi atau high risk customer ya. Nah, ini tentunya untuk melakukan hal ini ya di POJK 12 tahun 2017 jadi pasal 30 ayat 1 dan 2 ya. Itu sudah menyebutkan bahwa setiap PJK wajib memiliki sistem informasi manajemen atau aplikasi yang memadai ya untuk bisa mengenerate, menangkap gitu ya ataupun menetapkan ya siapa nasabah yang berisiko tinggi atau high risk customer. Dan juga ada modulasi pelaporan ya untuk melaporkan rencana dan realisasi pengkinian data atas nasabah berisiko tinggi ya. Nah, itu adalah kewajiban yang harus dilakukan ya.
dalam POJK nomor 23 tahun 2019 sudah jelaskan ya, bahwa setiap di akhir tahun nih, Desember 2019 misalnya untuk laporan 2012 untuk melaporkan rencana penyelesaian data. Kemudian 1 tahun plus 1 bulan setelahnya wajib melaporkan realisasi penyelesaian data dengan fokus terhadap customer persen dilakukan penyelesaian data pada tahun yang berjalan. Nah, tentunya teman-teman butuh parameter ya. Apa saja parameternya? Di POJK tersebut sudah menjelaskan bahwa ada sekitar 8 parameter ya terkait dengan profil. Ya, profil tadi ada PEP ya. Kemudian ada heritage profil yang non PEP, jasa profesi ya, ataupun PNS yang bekerja di bidang pelayanan publik tertentu ya. Kemudian ada juga produk ya, produk terkait dengan produk berisiko tinggi tentunya. Kemudian ada transaksi dengan high risk countries ya, dengan negara berisiko tinggi terkait apakah sumber dana ataupun tujuan pengiriman dana ya, misalnya dari pembayaran DP atau pembayaran polis sumbernya dari pihak ketiga di luar negeri ya. Ini sudah pernah terjadi ya di salah satu kasus kepala daerah gitu ya. Ternyata hasilnya hasil korupsi dana APBD. Kemudian transaksi tidak sesuai dengan profil ya. Tadi ya profilnya sebagai tadi Mas Didi sudah contohkan lah ya, saya nggak usah ulas lagi ya. Profilnya sebagai misalnya pekerja dengan gaji sekian, sementara kami bisa sampai puluhan kali lipat ya, nah itu juga berjangan. Kemudian political exposed person, nah ini di POJK diberikan pengertian ada 3 kelompok ya, ada PP lokal, domestik, ada PP asing, ada PP dari organisasi internasional ya. Jadi kalau mereka memiliki prominent function ya, artinya adalah memiliki kewenangan ya, jabatan dan pengaruh ya terhadap pengelolaan anggaran suatu instansi, apakah instansi pemerintah di negara Indonesia ya lokal ataupun di negara lain asing ataupun dari organisasi internasional ya, lembaga-lembaga asing yang mengelola dana hibah dalam jumlah besar. Nah ini maka masuk kategori PEP, harus jadi salah satu faktor penimbang untuk menentukan bobot risiko nasabah. Kemudian bisnis dan bidang usaha, nah ini juga kalau bisnis dia bisa jadi dan bidang usaha bisa jadi untuk menilai profil perorangan sebagai wira swasta, dia bergerak di bidang apa? Apakah dia pemilik money changer, ataukah dia pemilik PTD ya, yang otomatis dia maka termasuk high risk bisnis. Atau bisa juga korporasinya sendiri yang daftar. Karena dalam banyak kasus pemilik money changer ya, buka rekening pribadi ternyata banyak melakukan transaksi yang di luar pemantauan regulator melalui rekening pribadi. Ini yang kita temukan selama pemeriksaan yang sudah sangat masif dilakukan oleh para oknum pemilik money changer gitu ya. Berarti semuanya tidak baik ya, tapi ini salah satu contoh. Kemudian high risk country atau jurisdiction ya, atau teritori negara ya, tentunya terkait dengan pengiriman dana dari negara lain ataupun tujuan pengiriman dana ke negara lain, dan juga DTTOT ya, dan proliferasi kalau sekarang. Nah itu beberapa contoh ya. Oke baik Bapak Ibu ya, mungkin daripada kita tegang ya, kalau kita lihat gambar ini gambar apa nih? Boleh ditebak dulu melalui chatnya ya. Silakan sambil saya mantau pertanyaan chat. Kira-kira gambar apa nih Bapak Ibu? Ya, suaranya kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Kira-kira gambar apa nih? Hewannya apa saja? Silakan ditebak. Gajah, Hah? gajah, Oke. Anjing, kucing, tikus. Dengan siapa nih yang jawab? Lisa dari PT KB Insurans Indonesia. Oh, luar biasa. Terima kasih ya, Bu. Jadi ada gajah, ada anjing, ada tikus, ada kucing ya, gitu ya. Ada lumba-lumba. Oke, ada lumba-lumba ya. Lumba-lumba ada di apa namanya? Ada laba-laba. Laba-laba ada ya, Bu ya. Ada nyamuk, ada ikan. Banyak banget. Laba-laba, nyamuk. Ada kura-kura. Ular. Ular Ada ular. Gajah, bentuknya gajah. Ada kutunya juga, ada kutu. Ada kutunya juga gitu ya. Ada burung hantu Pak, tapi ketutupan gajah Pak. Ada burung hantu ketutupan gajah. Oke, dibaliknya itu Pak ya gitu ya. Ada gajah. Oke, baik, ini jadi semua masih fokus ya. Jadi saya nggak ngomong sendirian ya. Ternyata semuanya ikut mendengarkan gitu ya. Terima kasih. Pinter banget ya. Jeli nih Pak Dimas.
Ya kalau kita lihat tadi Bu Evi ya, jadi kalau ini benar ya, ada yang bilang tadi laba-laba ya, ada yang bilang kura-kura, ada yang bilang ular ya. Nah ini kalau gambar aslinya nih ya, ternyata ada juga yang masih kelolosan nih ya. Ini ada yang belum menjawab buaya ya, ada 16 ya. krokodil di mulutnya gitu ya. Ada di sini ada lagi swordfish, ikan pedang ya di antara bayangan kaki belakangnya ya. Kemudian ada juga udang ya, prawn ya. Nah, ini ternyata banyak sekali ya. Nah, ini contoh ya bagaimana ternyata kalau kita melihat suatu transaksi ya, kita harus memiliki standar ya, atau memiliki parameter atau red flag. Kalau nggak ada red flagnya, kita bisa bilang tadi ternyata di baliknya gajah itu ada burung hantu karena nggak ada parameternya, itu harus kelihatan ada siluetnya gitu ya. Saya nggak bilang gitu ya, sehingga ada yang bilang burung hantu gitu di balik gajah gitu ya. Tentunya kalau dalam kita menentukan transaksi keuangan mencurigakan, kita harus membuat red flag dulu atau parameter. Tadi di POJK sudah jelas ada 8 jenis ya parameter yang itu harus bisa di capture by system ya. Artinya sistem bisa memprovide suatu parameter, yaitu suatu standar yang ditentukan oleh masing-masing PJK sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu transaksi itu melampaui batas kewajaran atau tidak. Umpamanya batas kewajarannya di sini, maka dia nggak boleh melewati sini ya. Begitu masuk di atasnya, maka langsung dia masuk kategori red flag atau bendera merah. Di aplikasi biasanya langsung menangkap bahwa ini adalah transaksi yang tidak wajar. Nah, di POJK yang sama sebenarnya itu juga sudah ada aturan juga ya, parameter inti itu apa saja gitu. Di rasanya di Undang-Undang Nomor 82 tahun 2010 juga sudah ada bahwa untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan, kita harus punya parameter inti, yaitu bisa berupa parameter kuantitatif, bisa berupa parameter kualitatif. Ya. Nah ini teman-teman bisa nanti milih sendiri ya, mana yang bisa paling efektif ya dan efisien. Pertama untuk parameter kuantitatif bisa berdasarkan nominal transaksi. Ya. Apakah nominal jumlah saldo penutupan polis ya, preminya, maksudnya nilai premi, apakah nilai DP, apakah nilai total aset yang dibiayai gitu ya, ataupun nilai total polis yang total aset yang ditanggung oleh polis kerugian gitu ya. Nah itu adalah nominal transaksi ya. Atau bisa juga rata-rata nominal kalau misalnya itu terjadi di bank gitu ya. Kemudian frekuensi transaksi. Nah ini juga bisa dijadikan parameter. Misalnya berapa kali nasabah ini melakukan program pembiayaan dalam waktu 1 tahun misalnya. Atau misalnya status nasabah terkait dengan high risk ya, apakah dia PEP, high risk profil non PEP dan sebagainya. Termasuk pekerjaan dan bidang usaha ya, dan juga penghasilan nasabah dan negara asal. Nah ini untuk menentukan batas kewajaran. Tinggal kita setting saja parameternya mana yang kira-kira sesuai ya. Contoh misalnya kalau penghasilan nasabah, ada bank yang menilai begini, bikin parameter ya, transaksi 10 kali dari penghasilan bulanan yang dideklar pada saat membuka aplikasi bukan rekening. Contoh misalnya dia declare transaksinya penghasilannya pada saat mengisi aplikasi bukan rekening atau bukan polis atau bukan biayaan ya, permohonan pembiayaan, misalnya gaji 20 juta gitu ya. Kemudian perusahaan pembiayaan melakukan setting parameter 10 kali dari penghasilan, berarti dia adalah nilainya ya, nilai untuk nilai asetnya ya, misalnya bukan nilai asetnya tapi bisa nilai aset, bisa dari nilai cicilannya. Misalkan nilai cicilannya 5 kali lipat, berarti kalau misalnya dia gaji 20 juta, 2 kali lipat saja gitu pembiayaannya. Jangan 5 kali lah, 2 kali saja. Maka itu masuk kategori dia tidak wajar gitu. Contoh, kalau dalam hal nasabah tidak mengisi kolom penghasilan lainnya ya. Itu contoh bagaimana men-setting parameter dari penghasilan nasabah ya. Nah, kalau kita lihat red flag yang berlaku secara umum misalnya ya, tadi kalau kita bicaranya terkait dengan profil dikaitkan dengan nilai transaksi, karena kalau parameter yang bagus itu adalah parameter yang bisa mengkombinasikan beberapa parameter inti, baik parameter yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Contoh kalau profil pejabat high risk itu adalah parameter kualitatif ya. Jadi melihatnya itu bahwa dia dari keterangan yang diberikan pada saat buka rekening dan identitas yang dimilikinya gitu ya. Begitu masuk ke nilai, maka itu adalah parameter kuantitatif. Nah, kemudian di antaranya ada misalnya, oh ternyata bayar DP-nya menggunakan pihak ketiga. Nah, itu kan mencurigakan ya.
apalagi nanti atas nama istri pejabat gitu ya. Kemudian terdapat pemberitaan negatif di media massa karena nasabah sudah menjadi tersangka atau terdakwa. Nanti tadi kita ingat ada parameter yang ada unsur ketiga dari LTKM, yaitu diduga menggunakan harta yang berasal dari hasil tindak pidana. Kemudian transaksi yang dilakukan oleh melalui keluarga PEP, ya, karena kalau kita sudah bicara PEP maka bukan hanya dari PEP-nya saja, bahkan keluarga dekat ya, keluarga inti ya, dan juga orang yang punya hubungan dekat dan perusahaan terkait dengan PEP, maka itu juga harus dimasukkan sebagai nasabah berisiko tinggi. Kemudian sumber dana transaksi dari luar negeri ya, atau ke negara berisiko tinggi atau berasal dari negara berisiko tinggi masuk untuk dalam bagian dari transaksi pembiayaan ataupun asuransi, misalnya pembayaran DP, pembayaran polis ataupun pencairan polis gitu ya. Kemudian tujuan transaksi terlihat seolah bukan untuk mendapatkan keuntungan tapi hanya flashing saja gitu ya. Dan juga memulai investasi dalam waktu yang singkat dan juga aliran dana ke rekening pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki hubungan yang jelas ya, serta keterlibatan profil, produk, jenis, bisnis, dan negara berisiko tinggi. Dan juga penggunaan rekening pihak ketiga yang tidak memiliki underlying transaksi yang jelas ya, khususnya terkait dengan dana investasi. Oke, baik, itu tadi sedikit ya mengenai pembukaannya. Kemudian saya masuk lebih khusus ke PJK asuransi ya. Nah, ini kalau kita bicara PJK asuransi, kita sebenarnya ya untuk pembiayaan sudah ada penilaian sektoral assessment tahun 2017 ya, ini oleh PPATK yang mengerjakan ya. Nah, ini kemudian kita lihat ya, ternyata untuk profil resiko nasabah pada industri asuransi itu paling tinggi resikonya adalah pejabat legislatif dan pemerintah. Ya. Jadi anggota pejabat DPR dan pejabat eksekutif ya gitu. Itu dari riset kita itu adalah resikonya 7,26 risikonya atau tinggi. Yang kedua adalah pengurus parpol, itu juga tinggi, dan yang ketiga pengusaha. Ya. Justru PNS itu masih sedang ya. Nah ini karena ini kan bicaranya dari hasil penelitian ya, khusus untuk asuransi. Ya. Nah, kalau kita lihat kemudian dari segi produknya, yang paling berisiko tinggi adalah produk asuransi unit link. Ya, jadi asuransi jiwa khususnya unit link. Jadi kalau kita bicaranya asuransi kerugian, memang itu risikonya rendah. Tapi sekali lagi bukan berarti asuransi kerugian tidak ada kewajiban melaporkan. Teman-teman bisa melaporkan dari deteksi aset, karena banyak kita temukan ternyata aset-aset yang dibeli dengan hasil TPPU kemudian diasuransikan pada asuransi kerugian dan nilainya tidak wajar, tidak sesuai dengan profil dari si nasabah pelaku ya. Nah, dari segi geografinya ya, ternyata kita temukan ada 5 provinsi yang berisiko tinggi ya, dari 34 provinsi, yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Banten. Nah, ini untuk teman-teman usaha asuransi ini bisa jadi guidance ya. Jadi guidance bahwa untuk kantor-kantor cabang yang berarea itu harus lebih fokus terhadap upaya pencegahan APU PPT ya. Kemudian dari segi delivery channel ya, ternyata yang tinggi resikonya itu adalah pembukaan polis asuransi yang dilakukan melalui agent atau direct selling. Ya, itu tinggi. Karena tadi seperti contoh Mas Yudi tadi bilang ya, ada pejabat instansi X, kemudian ada agen asuransi yang sering ke instansi X gitu ya. Kemudian itu rombongan ya, banyak melakukan pembukaan polis ke si agen asuransi tersebut ya. Bukan hanya 1-2 orang tapi juga keluarga ya, dan juga pembayarannya selalu dilakukan secara tunai. Ini bisa jadi terlibat gitu ya untuk si agennya gitu ya. Kalau ternyata kemudian tidak pernah melaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian ada juga yang indirect melalui bank ya, jadi penjualan langsung melalui bank sebagai selling agent. Ini juga tinggi ya. Ya kita sudah tahu lah ya, kemudian ada kemarin kasus dari asuransi BUMN ya, yang kemudian produknya di luar dijual melalui selling agent, ada 8 atau 10 bank gitu ya, yang kemudian ternyata kemudian ya masuk kategorinya juga berisiko tinggi terjadinya fraud di situ gitu. Nah, ini summary-nya ya dari segi modusnya ya, itu banyak terjadi. Yang tinggi itu adalah pembelian polis asuransi jiwa ya, terutama menggunakan uang hasil korupsi.
Kemudian dari modusnya adalah gratifikasi melalui pembayaran atau pembelian polis asuransi, serta pembelian asuransi dengan menerima penerima manfaatnya adalah terduga teroris. Ya. Jadi bayaran asuransi yang menerima manfaat adalah terduga teroris. Nah, dari segi pengelompokan data berdasarkan modusnya sendiri ya untuk asuransi tadi ya, ada tiga modus ya di sini. Yang pertama adalah membeli polis asuransi dengan nominal besar di luar profil keuangan nasabah atau profil. Dari 78 ini adalah 78 kasus yang kemudian kita teliti ya waktu itu, ada 62 atau 79,5% ya itu dilaporkan dari pembelian polis asuransi dengan transaksi di luar profil. Kemudian yang kedua early termination atau pencairan dipercepat itu ada 11,5%. Kemudian pembayaran polis melalui agent itu ada sekitar 9%. Nah ini adalah datanya menggunakan data laporan analisis sampai dengan tahun 2010 ya waktu lakukannya. Ini waktu penelitian tipologi yang saya ingat ya, tipologi perusahaan asuransi. Nah, kemudian apa saja indikator khusus terkait dengan perusahaan asuransi ya. Nah ini beberapa contohnya adalah pembelian polis asuransi dari calon nasabah yang berada dari tempat jauh di wilayah kerja perusahaan asuransi. Misalnya dia calon nasabahnya dia domisili di Jakarta, tapi pembelian polisnya itu kan di Riau gitu ya. Padahal di Jakarta juga ada, kenapa harus belinya di Riau kan gitu ya. Apalagi nanti kalau yang ternyata yang membayari untuk top up polisnya misalnya ya adalah pihak ketiga. Nah itu kan berarti indikasinya kuat ya, mencurigakan. Kemudian pembelian asuransi kerugian untuk suatu kegiatan atau usaha yang berada di luar bentuk dan pola atau kegiatan normalnya. Nah ini kalau dari teman-teman dari asuransi kerugian menanyakan apa saja parameternya, ini satu parameternya untuk asuransi kerugian. Misalnya gitu ya, ada perusahaan katakanlah dia perhotelan gitu ya. Kemudian dia mengasuransikan nih, ya mengasuransikan misalnya kapal tongkang gitu ya, kapal penangkap ikan. Gitu. Kan ini aneh kan, masa hotel mengasuransikan kapal penangkap ikan gitu ya. Nah ini dalam rangka apa gitu. Nah itu contoh ya, contoh itu di luar bentuk dari kegiatan usaha normal. Atau misalnya perusahaan konveksi tekstil, tapi dia kemudian ada mengasuransikan gedung freezer ya, freezer pendingin, gedung pendingin yang nilainya misalnya 5 miliar karena luasannya besar gitu ya. Ini kan juga aneh gitu ya. Buat apa gitu perusahaan tekstil kemudian gedung pendingin ya, punya aset gedung pendingin. Nah, ini kan di luar kegiatan normal. Kemudian yang ketiga pembelian secara tunai beberapa produk asuransi jangka waktu berdekatan ya. Jadi dalam waktu berdekatan membuka banyak polis asuransi jiwa ya, kemudian diikuti dengan pencairan early termination atau dipercepat. Nah ini biasanya untuk hanya mengambil underlying saja ya, supaya punya uang diakuinya dari hasil investasi asuransi. Kemudian pembayaran premi asuransi melalui transfer atau cek atas nama orang lain yang tidak jelas terkait, jadi underlying-nya nggak jelas. Atau pengalihan manfaat kepada orang lain tidak punya hubungan ya, antara pembayar dengan penerima manfaat. Kemudian aplikasi yang diajukan oleh agen atau perantara dari luar jurisdiksi Indonesia ya, yang merupakan negara-negara high risk country, khususnya yang punya regulasi yang lemah. Ya. Kemudian permintaan untuk pembelian kontrak lamsam ya, yang besar, yang tidak sesuai dengan kontraknya secara reguler. Nah di luar itu juga ada asuransi kerugian ya, contohnya misalnya asuransi kerugian proyek ya, sementara proyeknya fiktif ya. Itu harusnya teman-teman asuransi kerugian terutama dengan jaminan proyek itu bisa mengidentifikasi ya yang seperti itu ya. Nah ini beberapa banyak juga contoh misalnya pembayaran polis asuransi dengan secara lamsam atau wire transfer menggunakan mata uang asing ya. Atau misalnya tidak memperhatikan isi polis tapi lebih memperhatikan usulan pembatalan perjanjian polis. Nah itu banyak dilakukan oleh nasabah. Jadi seakan-akan dia hanya sebentar saja untuk membuka polis asuransi gitu ya. Kemudian juga yang paling penting ya, usaha-usaha menggunakan cek atau warkat dari pihak ketiga dalam melakukan pembelian polis asuransi. Misalnya membeli polis asuransi dengan membayarnya dengan cara mencairkan cek ya, gitu ya, atau biliar giro, tapi rekening gironya itu orang lain yang terkait sama dia sendiri. Nah ini juga harap hati-hati. Kemudian
nasabah memiliki polis yang nilainya jauh dari kemampuan keuangan yang wajar. Bisa dia lihat dari segi polis, kalau asuransi kerugian bisa dilihat dari segi aset yang diasuransikan. Itu contoh untuk perusahaan asuransi ya, beberapa parameternya. Kemudian untuk identifikasi transaksi keuangan mencurigakan atau parameter terkait dengan PJK lembaga pembiayaan ya. Ini kalau kita lihat dari profilnya yang paling tinggi adalah pengusaha ya, itu tinggi ya resikonya untuk pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah pejabat legislatif dan pejabat eksekutif ya, pemerintah. Kemudian partai politik. Nah, ini juga tinggi. Yang lainnya sedang ya. Nah, dari segi ini dari segi matriksnya ya, heat map-nya. Kemudian dari segi produk atau layanannya ya, yang paling tinggi risikonya adalah pembiayaan multiguna ya, dengan produk financing installment ya, cicilan tetap ya gitu ya. Jadi pembiayaan multiguna ya, dibandingkan dengan produk lainnya. Pembiayaan proyek ya, itu risikonya lebih rendah ya. Kemudian pembiayaan modal kerja juga lebih rendah. Tapi kalau untuk pembiayaan modal kerja biasanya nanti risikonya masuk ke bank, khususnya terkait dengan kredit modal kerja terkait dengan proyek-proyek Pemda. Nah, itu risikonya di bank yang tereksposur. Karena banyak melalui bank ataupun melalui perusahaan pembiayaan proyek ya, seperti misalnya yang dimiliki oleh Kementerian BUMN ya, atau pemerintah ya, modalnya milik pemerintah. Nah, dari segi geografis yang paling tinggi risikonya untuk pembiayaan itu hanya ada di Jakarta ya, yang lainnya itu di Jawa Barat sedang, dan daerah lainnya itu rendah. Nah, ini menarik ya, dibandingkan dengan asuransi kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau untuk pembiayaan ternyata hanya di Jakarta saja, mungkin sebagian besar kantornya di Jakarta soalnya kantor pusatnya. Dari segi delivery channel-nya ini yang banyak terjadi ya, transfer bank paling tinggi ya, cara pembiayaannya baik cara pelunasan maupun pembayaran angsurannya paling tinggi itu adalah transfer bank. Karena distribution channel di sini adalah pada saat ini kita masukkan merupakan metode pelunasan dan metode pembayaran angsuran. Yang lainnya sedang ya, kalau melalui kasir itu tunai itu sedang ya, dan lainnya itu rendah. Nah, ini contoh indikatornya bagi penyelesaian keuangan ya. Kalau untuk misalnya pembiayaan adalah jelas transaksi early termination juga ya, yaitu pelunasan dipercepat. Umpamanya kalau tenornya 36 bulan, baru 5 bulan jalan sudah dicairkan ya. Bukan dicairkan, lunasi dipercepat gitu ya. Kemudian nasabah menggunakan DP yang menggunakan nilainya hampir mencapai objek pembiayaan. Jadi andaikan misalnya jumlahnya ada 800 juta gitu ya mobilnya. DP-nya itu justru 600 juta gitu tuh ya, 70% gitu ya. Nah, ini kan cukup aneh gitu ya, apalagi walaupun dibayar secara transfer ya, jadi LTKT-nya nggak ada, tapi ini cukup aneh karena misalnya ternyata gajinya sebulan hanya sekitar 15 juta gitu ya. Itu harusnya lebih milih tenor yang panjang kalau bicara normal gitu ya. Kemudian pembayaran angsuran atau uang muka dilakukan oleh pihak lain yang memiliki hubungan yang tidak jelas ya. Ini banyak terjadi ya, antara orang yang beri suap dengan menerima suap, ini tidak berhubungan, tapi justru yang tidak berhubungan ini membayari DP dari istri pejabat misalnya. Kemudian tidak ada terdapat hubungan yang jelas antara pengguna jasa atau nasabah ya dengan pemegang bukti BPKB. Ya, nah ini banyak terjadi ya, misalnya tadi yang korupsi bosnya, kemudian BPKB-nya disamakan supir pribadi gitu ya. Nah, ini kan udah pernah kejadian ya. Jadi walaupun jabatannya supir, tapi BPKB-nya Mercy terbaru gitu, sehingga kemudian bisa disamarkan ya. Padahal dari plat nomor sudah jelas itu yang memiliki adalah pejabat yang bersangkutan. Kemudian pembayaran uang muka dalam jumlah besar secara tunai yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Dan juga penggunaan fasilitas pembayaran yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Nah, ini contohnya ya, beberapa contohnya ya, Bapak Ibu ya. Dari segi misalnya dari DP ya, dari DP-nya misalnya si pengusaha A ini membayarkan DP untuk pemesanan mobil, sementara mobilnya ini atas nama BPKB-nya adalah istri dari oknum pejabat. Jadi DP-nya dibayarin ya, kemudian cicilannya juga dibayarin ya, bahkan pada saat mengajukan pelunasan dipercepat ya, ini si A ini kemudian yang membayarkan untuk pelunasan dipercepat menggunakan joint account, ya, rekening joint account antara si pejabat dengan si pengusaha. Lalu dari rekening joint account ditransfer ke leasingnya ya untuk melakukan pelunasan dipercepat.
Kemudian pengguna jasa ya atau nasabah menyetorkan dana dalam jumlah besar di mana rekeningnya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melakukan penarikan ATM. Nah, ini contoh lain ya, ini kalau contoh bank. Kemudian ini sama, ini contoh dari bank juga ya, tapi dia pada saat itu juga menggunakan sebagainya untuk pembiayaan. Saya ada beberapa chat, saya lihat dulu ya. Sudah 9 chat di sini. Aduh, saya lihat. Dari pembiayaan maritim nih, Pak. Ada pertanyaan apa, Bu? Terkait kasus asuransi Jiwasraya, termasuk modus yang seperti apa ya? Adakah hubungannya dengan APO PPT? Lalu kenapa kerugian kasus asuransi Jiwasraya menanggung pemerintah dengan buyout 22 triliun? Ini agak sedikit ini nih. Oke, baik. Saya jawab, ini maksudnya jawaban yang normatif saja ya. Jadi intinya kalau kita bicara kasus Jiwasraya, ini sudah diputus Bu Evi ya. Kemarin ini ada empat orang sudah diputus dengan hukuman seumur hidup ya, seumur hidup gitu ya. Tadi sebenarnya kalau teman-teman menyimak penjelasan saya di awal, itu mikro case-nya dari apa yang terjadi ya. Bahwa untuk pengelolaan investasi ya, pengelolaan investasi baik itu asuransi BUMN ataupun asuransi swasta, kita harus bisa firm dengan prinsip prudensial ya, atau hati-hati. Ketika ada suatu kepentingan dalam melakukan keputusan investasi dan itu mengakibatkan kerugian negara, nah itu masuk dari korupsi di situ ya. Maka kita lihat kemarin ada putusan terkait dengan itu ya di secara live ya di kemarin malam gitu ya, dan juga putus umur hidup. Nah, bicara kemudian dari asuransinya bagaimana? Dari asuransinya itu kan perkaranya di hilir ya, di hilir atau di ujungnya nih investasi. Sumbernya bagaimana gitu ya? Pada saat melakukan melaunching suatu produk asuransi, nah ini harus diperhatikan juga ya. Ketika kemudian janji-janji yang diberikan itu melebihi ya, over expectation, bagaimana bisa menghasilkan keuntungan dengan janji memberikan proteksi selama 5 tahun ya, dengan pengembalian hanya 1 tahun. Jadi dana ditahan hanya setahun, tapi proteksinya meng-cover asuransi jiwa selama 5 tahun gitu ya. Dan juga manfaatnya ada manfaat investasi sebesar 11% gitu ya, antara 9 sampai 11%. Kan itu jelas secara bisnis itu nggak masuk logik gitu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi dari sisi hulu sampai dengan hilir gitu. Saya nggak bicara lebih jauh dan itu saya nggak bicara menyebutkan entitas tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana dengan harus di bailout gitu ya, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab ya, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pemerintah bahwa ini adalah aset negara gitu ya, industri asuransi yang tertua di Indonesia gitu kan, sehingga mungkin itu adalah worth it untuk bisa diselamatkan sehingga tidak ada efek domino dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah justru yang harus teman-teman aware adalah nanti bagaimana nih interrelasinya antara pidana asuransi, pidana pasar modal, dan juga korupsi gitu ya. Ternyata bisa saling terkait dengan pencucian uang. Oke, itu aja untuk menjawab tadi pertanyaan dari teman yang bertanya tadi ya. Saya sedikit lanjut ya sebelum saya selesaikan sedikit lagi nih. Nah ini contoh ya bagaimana tadi saya tekankan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang itu bisa bersifat interrelasi atau saling terkait tindak pidana asalnya. Contoh ini ada satu RTKM ini asalnya dari perusahaan manajer investasi. Dia melaporkan seseorang ya, si Rustaga ini dia melakukan pembelian UP sebesar 2 miliar. Nggak sesuai dengan profil. Dan UP itu nggak lama gitu ya, setelah masuk 2 miliar kemudian di redeem ya, di redeem beberapa kali, kemudian masuk untuk pembelian asuransi unit link atas nama istri. Periodenya hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan. Jadi sejak 12 Oktober sampai dengan Januari 2014. Nah, kemudian pada saat diteliti lebih lanjut, ternyata siapa sumbernya ya? Sumber dananya ternyata adanya dari Rustaga ini, dia profilnya sebagai kepala bagian perizinan di suatu pelabuhan. Di sini ada perusahaan ekspedisi ya, PT Sarana. PT Sarana kemudian ternyata dia menjadi sumber dana untuk melakukan pembelian produk reksadana ya dengan cara melakukan transfer. Ya, transfer itu adalah pegawainya melalui
penarikan cek setor tunai berjumlah 1,2 miliar di Bank Sadar Syariah. Kemudian ini yang digunakan untuk membeli reksadana ya, rekeningnya. Kemudian ternyata di bawah juga ada nih ya reksadana juga ya, buka di panah tajam ya. Kemudian di sini reksadananya dicairkan bertahap ya selama 2 bulan, kemudian disimpan dalam bentuk polis asuransi atas jiwa atas nama Tinan ya. Nah, Tinan ini dia anaknya ya. Kemudian dari segi pembiayaan ya, ternyata si pegawai PT Sarana ini dia melakukan pembayaran DP untuk pembelian mobil ya. Mobil atas nama si Tinan tadi, anaknya Rustaga ya. Kemudian sejumlah DP-nya ya dibayarkan. Kemudian ternyata dalam waktu 3 bulan ya, jadi 20 November dia bayar DP ya atas nama Tinan mobilnya, kemudian bulan Januari itu dipercepat pelunasannya sejumlah 15 juta secara tunai oleh pegawainya PT Sarana. Nah, di sini kan ada berkaitan dengan FA Leasing, yaitu FA Leasing itu adalah perusahaan leasingnya ya yang membiayai untuk proses pembelian mobil ya. Kemudian mobil itu sudah lunas cepat, kemudian dalam waktu 1 bulan saja ya, di bulan yang sama sejak lunasi, kemudian bahkan di tanggal sama itu jual mobilnya pada pihak ketiga dengan harga 945 juta. Mungkin mobilnya naik gitu ya, karena ini mobil build up gitu, dan yang beli juga hobi gitu ya. Sehingga kemudian di sini terjadi proses ya, ini predikat krimnya pada saat melakukan penyuapan ya, kemudian dibelikan polis asuransi itu bisa jadi kemudian sebelum polis asuransi ke reksadana dulu ya, reksadana itu juga bisa menjadi placement ya, bahkan juga layering-nya ke perusahaan asuransi. Kemudian layering juga terjadi pada saat melakukan transaksi pembiayaan. Ini yang kita bilang kemudian tahapan-tahapan manual ini terpenuhi dalam skema kasus terjadinya pencucian uang. Dan ini awalnya dari pasar modal, kemudian masuk ke pembiayaan. Dan ternyata setelah diteliti di LTKM lain dari perusahaan efek, ternyata ada juga dia memiliki memiliki saham ya dalam jumlah besar ya, bahkan juga melakukan pembelian IPO dan juga ada pembelian pasar modal. Nah, skema kasus lengkapnya ya, nah ini ya contoh. Nah ini contoh dalam melakukan analisis ya PPATK gitu. Nanti teman-teman dalam kapasitas terbatas ya bisa melihat kepada beberapa parameter yang sudah disampaikan, melihat lagi kepada POJK yang sudah ada ya, dan juga Undang-Undang Nomor 8 2010 serta Peraturan Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2015 dan juga SE Indikator TKM Nomor 3 Tahun 2015 ya yang dikeluarkan oleh PPATK. Sementara itu dari saya ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Bu Evi, saya kembalikan kepada OJK untuk mungkin sesi tanya jawab ya sedikit. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas ya. Kita masih ada waktu nih sampai jam 12 ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, masih ada sekitar 10 menit ya. Silakan. Belum ada yang mau bertanya nih. Silakan, apa raise hand, apa langsung aja kepada Pak Dimas. Masih ada waktu.